Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan ini saya dapat mempresentasikan disertasi saya pada sidang seminar kualifikasi disertasi dengan judul Attendance and Consequences Kepuasan Kerja Awak Kabin pada Perusahaan Penerbangan Full Service Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada promotor saya, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SHMM, dan kopromotor saya yaitu yang terhormat Bapak Dr. Alex Jami SHMM, serta saya ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji. Metrik perbaikan dari hasil sidang proposal penelitian yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019 telah saya lakukan sesuai dengan saran dari para dosen penguji, seperti yang dapat dilihat di gambar berikut. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian seperti yang dapat dilihat sebagai berikut. Adapun deskripsi profil responden adalah sebagai berikut, di mana saya membaginya berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia, serta lama bekerja. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian itu valid dan reliable. Dengan kriteria setiap variabel valid adalah R lebih besar daripada 0,3, dan dengan kriteria setiap variabel reliable dengan memperoleh nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,70. Pengukuran menggunakan SPSS 17. Kesimpulan dari uji validitas dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid, dan hasil dari kesimpulan dari uji reliabilitas maka variabel dinyatakan reliable. Hasil analisis dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis penelitian dengan metode Structural Equation Model atau SEM, menggunakan two-step approach, bagaimana yang diusulkan oleh Anderson. Pendekatan pertama yaitu analisis model pengukuran, dan pendekatan kedua adalah analisis model struktural. Analisis model pengukuran dilakukan dengan tujuan untuk melihat validitas dan reliabilitas setiap konstruk yang membangun model penelitian. Pengukuran validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan prosedur confirmatory vector analysis CVA, di mana melalui CVA ini akan diseleksi indikator atau variabel teramati yang akan membentuk konstruk. Dengan penyeleksian tersebut digunakan dua kriteria, yaitu variabel tersebut harus memiliki standar loading factor lebih besar daripada 0,7 dan nilai T hitung lebih besar dari 1,96. Berkaitan dengan standar loading factor, ada pula yang memberikan kriteria yang berbeda, yang menyarankan bahwa nilai standar loading factor dengan nilai lebih besar daripada 0,5 masih dapat digunakan. Reliabilitas konstruk diukur dengan menggunakan dua ukuran. Ukuran pertama adalah Composite Reliability Measure atau disingkat dengan CR, dengan persyaratan nilai CR harus lebih besar dari 0,7. Ukuran kedua yaitu Variance Extract Measure atau VE, dengan persyaratan harus memiliki nilai VE lebih besar daripada 0,5. Analisis model pengukuran pada konstruk dilakukan dengan dua tahap, pengukuran validitas dan reliabilitas. Tahap pertama adalah first order, tahap kedua adalah pengukuran second order. Analisis model pengukuran pada setiap konstruk menghasilkan
model konfirmatory faktor analisis dengan uji kesesuaian, validitas, dan reliabilitas yang baik pada setiap konstruk, maka tahap berikutnya adalah menggabungkan kelima konstruk model CVE untuk menghasilkan model hybrid full model, di mana hasil analisis ini dianalisis dengan menggunakan RISREL 8.80, maka didapat ukuran kesesuaian keseluruhan model hybrid atau full model adalah sebagai berikut. Analisis model pengukuran pada setiap konstruk menghasilkan model konfirmatory faktor analisis dengan uji kesesuaian, validitas, dan reliabilitas yang baik pada setiap konstruk. Tahap berikutnya adalah menggabungkan kelima konstruk model CVE untuk menghasilkan model hybrid atau full model. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan RISREL 8.80, maka didapat ukuran kesesuaian keseluruhan model hybrid atau full model adalah sebagai berikut. Validitas subvariabel dimensi lingkungan fisik X1 merupakan indikator dengan loading faktor terbesar dengan taksiran parameter 0.87 dalam membentuk variabel lingkungan kerja. Sedangkan dimensi lingkungan non-fisik X2 merupakan indikator dengan loading faktor terkecil dengan taksiran parameter 0.82. Konstruk reliability dan varian ekstrak variabel lingkungan kerja adalah sebesar 0.969 dan 0.940. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk lingkungan kerja memiliki konstruk reliabilitas yang baik, sehingga indikator-indikator signifikan dalam membentuk variabel laten lingkungan kerja dengan dimensi yang paling dominan pada dimensi lingkungan fisik. Sementara untuk validitas subvarian dimensi tujuan pelatihan X7 merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terbesar dengan taksiran parameter 0.87 dalam membentuk variabel pelatihan. Sedangkan dimensi instruktur pelatihan atau X3 dengan metode pelatihan X6 merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terkecil dengan taksiran parameter 0.79. Konstruk reliability dan ekstrak variabel pelatihan adalah sebesar 0.987 dan 0.937. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk pelatihan memiliki konstruk reliabilitas yang baik, sehingga indikator-indikator signifikan dalam membentuk variabel laten pelatihan dengan dimensi yang paling dominan adalah dimensi tujuan pelatihan X7. Validitas subvariabel dimensi kompensasi finansial X8 merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terbesar dengan taksiran parameter 0.92 dalam membentuk variabel kompensasi, sedangkan dimensi kompensasi non-finansial X9 merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terkecil dengan taksiran parameter 0.81. Konstruk reliability dan ekstra varian variabel kompensasi adalah sebesar 0.971 dan 0.944. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kompensasi memiliki konstruk reliabilitas yang baik, sehingga indikator-indikator signifikan dalam membentuk variabel laten dan kompensasi dengan dimensi yang paling dominan adalah dimensi kompensasi finansial. Untuk validitas subvariabel dimensi kesempatan promosi merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terbesar dengan taksiran parameter 0.87 dalam membentuk variabel kepuasan kerja. Sedangkan pekerjaan itu sendiri merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan standar loading faktor terkecil dengan taksiran parameter sebesar 0.58. Konstruk
reliability dan varian ekstra variabel kepuasan kerja adalah sebesar 0,975 dan 0,889. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kepuasan kerja memiliki konstruk reliabilitas yang baik, sehingga indikator-indikator signifikan dalam membentuk variabel laten kepuasan kerja dengan dimensi yang paling dominan adalah dimensi kesempatan promosi. Untuk validitas subvariabel inisiatif merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terbesar dengan taksiran parameter 0,89 dalam membentuk variabel kinerja awak kabin. Sedangkan kemampuan merupakan subvariabel yang menjadi indikator dengan loading faktor terkecil dengan taksiran parameter 0,77. Konstruk reliability dan ekstrak varian variabel kinerja kerja awak kabin adalah sebesar 0,987 dan 0,939. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kinerja awak kabin memiliki konstruk reliabilitas yang baik, sehingga indikator-indikator signifikan dalam membentuk variabel laten kinerja awak kabin dengan dimensi yang paling dominan adalah pada dimensi inisiatif. Analisis model struktural. Selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan analisis model struktural dengan tujuan untuk mengkaji hubungan antar variabel laten yang ada di dalam model penelitian. Kajian ini sekaligus menguji berbagai hipotesis yang diajukan dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ada dua bentuk pengujian yang dilakukan dalam analisis model struktural, yaitu uji kecocokan keseluruhan model dan uji kesesuaian model struktural. Pada uji kecocokan keseluruhan model memiliki tahapan yang sama dengan uji kesesuaian model pengukuran. Hasil uji kesesuaian ini berupa nilai goodness fit of statistik, sedangkan uji kesesuaian model struktural dilakukan melalui pemeriksaan terhadap signifikasi koefisien yang diestimasi. Apabila nilai T hitung lebih besar dari 1,96, maka hal tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien adalah signifikan. Uji kesesuaian kecocokan model struktural sama halnya dengan uji kesesuaian pada full model seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Kemudian berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan list rate 8,80 didapat model persamaan struktural secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui adanya hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Hasil dari pengujian signifikasi dari hubungan antara variabel laten atau lintasan antara dua variabel laten dapat dilihat sebagai berikut. Apabila lintasan struktural mempunyai nilai T value lebih besar dari 9,96, maka koefisien dari lintasan tersebut dinyatakan signifikan, dan apabila T value kurang dari 1,96, maka disimpulkan bahwa koefisien dari lintasan tersebut tidak signifikan. Pengujian hipotesis. Setelah melakukan analisis pengukuran dan analisis struktural, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Hipotesis ke-1 menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat menyatakan bahwa lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan perhitungan persamaan struktural,
Terlihat besar koefisien jalur variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,25 dengan nilai T hitung sebesar 3,07 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh lingkungan kerja secara langsung terhadap kepuasan kerja sebesar 0,0625. Dengan demikian, maka lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan kata lain bahwa hipotesis 1 diterima. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan struktural, terlihat besarnya koefisien jalur variabel pelatihan terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,36 dengan nilai T hitung sebesar 4,27 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh pelatihan secara langsung terhadap kepuasan kerja sebesar 0,1296. Dengan demikian, maka pelatihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, atau dengan kata lain bahwa hipotesis 2 diterima. Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan perhitungan persamaan struktural, terlihat besarnya koefisien jalur variabel pelatihan terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,30 dengan nilai T hitung sebesar 3,31 lebih besar dari 196 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh pelatihan secara langsung terhadap kepuasan kerja sebesar 0,0900. Dengan demikian, maka pelatihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan kata lain bahwa hipotesis 3 diterima. Pengaruh lingkungan kerja, pelatihan, kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat menyatakan bahwa lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan perhitungan persamaan struktural, terlihat besarnya koefisien determinasi R² variabel lingkungan kerja, pelatihan, kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,57 dengan nilai F hitung sebesar 158,61 lebih besar daripada 3,84 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien determinasi R² tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja sebesar 57%, sementara sebesar 43% merupakan pengaruh di luar variabel lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi. Adapun variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah variabel pelatihan. Dengan demikian, maka lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan kata lain, hipotesis 4 lingkungan kerja terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis kelima. Berdasarkan perhitungan persamaan struktural, terlihat besarnya koefisien jalur variabel lingkungan kerja terhadap kinerja awak kabin adalah sebesar 0,15 dengan nilai T hitung sebesar 2,27 yang lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh lingkungan kerja secara langsung terhadap kinerja awak kabin adalah sebesar 0,0225. Dengan demikian, maka lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja awak kabin. Dengan kata lain bahwa hipotesis 5 diterima. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis keenam menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Berdasarkan perhitungan persamaan struktural kinerja awak kabin, terlihat besarnya koefisien jalur variabel pelatihan terhadap kinerja awak kabin adalah sebesar 0,25 dengan nilai T hitung sebesar 3,23
lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh pelatihan secara langsung terhadap kinerja awak kabin sebesar 0,0625. Dengan demikian, maka pelatihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja awak kabin. Dengan kata lain, bahwa hipotesis 6 diterima. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Persamaan struktural kinerja awak kabin, terlihat besarnya koefisien jalur variabel kompensasi terhadap kinerja awak kabin adalah sebesar 0,31 dengan nilai T hitung sebesar 3,76 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh kompensasi secara langsung terhadap kinerja awak kabin sebesar 0,0961. Dengan demikian, maka kompensasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja awak kabin. Atau dengan kata lain, hipotesis 7 diterima. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis ke-8 menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Persamaan struktural kinerja awak kabin, terlihat besarnya koefisien jalur variabel kepuasan kerja terhadap kinerja awak kabin adalah sebesar 0,39 dengan nilai T hitung sebesar 5,21 lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan signifikan. Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh kepuasan kerja secara langsung terhadap kinerja awak kabin sebesar 0,1521. Dengan demikian, maka kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja awak kabin, atau dengan kata lain, hipotesis 8 diterima. Pengaruh lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja awak kabin. Pada bagian ini akan dilakukan pengujian hipotesis kelima sampai dengan hipotesis ke-9. Hipotesis kelima yaitu menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis ke-6 yaitu menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis ke-7 menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Hipotesis ke-8 yaitu menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja awak kabin, dan hipotesis ke-9 yaitu menyatakan bahwa pengaruh lingkungan kerja, pelatihan, kompensasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja awak kabin. Pada paparan berikutnya yaitu paparan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa lingkungan kerja sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada perusahaan penerbangan full service di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin baiknya lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kepuasan kerja pada para awak kabin perusahaan. Adapun dimensi yang paling merefleksikan lingkungan kerja adalah dimensi lingkungan fisik dengan indikator tingkat keamanan ruang kerja. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atas kesempatan promosi dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Untuk pelatihan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja kepada para awak kabin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan yang diberikan kepada awak kabin akan mampu meningkatkan kepuasan kerja para awak kabin. Adapun dimensi yang paling merefleksikan pelatihan adalah dimensi tujuan pelatihan dengan indikator pada tingginya peningkatan keterampilan. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atas kesempatan promosi dengan indikator pada tingkat kepuasan atas kesempatan untuk berprestasi. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja para awak kabin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi yang diberikan perusahaan akan mampu meningkatkan kepuasan kerja para awak kabin. Adapun dimensi yang paling merefleksikan kompensasi adalah pada dimensi kompensasi finansial dengan indikator pada tingkat kesesuaian gaji.
Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atas kesempatan promosi dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Lingkungan kerja, pelatihan, kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja para awak kabin. Dengan nilai koefisien determinasi R-square sebesar 57%. Hal ini menunjukkan bahwa 57% variabel kepuasan kerja mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi. Variabel pelatihan yang direfleksikan dengan dimensi tujuan pelatihan, terutama pada indikator tingkat peningkatan keterampilan, merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja, yang direfleksikan dengan dimensi kepuasan atas kesempatan promosi dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Pada pembahasan berikut ini, bahwa hasil penelitian variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja awak kabin pada perusahaan penerbangan full service di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin baik lingkungan kerja, maka akan mampu meningkatkan kepuasan kerja pada awak kabin di perusahaan penerbangan full service di Indonesia. Adapun dimensi yang paling merefleksikan lingkungan kerja adalah dimensi lingkungan fisik dengan indikator tingkat keamanan ruang kerja. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atau kesempatan promosi dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Selanjutnya, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja awak kabin pada perusahaan penerbangan full service. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan yang diberikan kepada para awak kabin akan mampu meningkatkan kepuasan kerja para awak kabin. Adapun dimensi yang paling merefleksikan hubungan antara pelatihan dan kepuasan kerja adalah dimensi tujuan pelatihan. Demikianlah paparan presentasi seminar hasil disertasi penelitian saya. Apabila ada yang kurang berkenan dan masih banyaknya kesalahan, maka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.